Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula pengidap darah. diabetes sebanyak 19 kasus penderita diabetes pada 2004. Saat ini, Indonesia sedang waspada akan penyakit diabetes, di mana menurut International Diabetes Federation pada tahun 2021, Indonesia mengalami peningkatan dalam kasus diabetes selama 10 tahun terakhir. Dan disinyalir pada tahun 2045 akan mencapai 29 juta kasus diabetes di Indonesia. Diabetes bukan hanya dapat menyebabkan kematian pada seseorang, namun juga dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi penyakit yang cukup serius. Salah satunya adalah luka yang sulit sembuh atau disebut juga dengan ulkus diabetik. Ulkus diabetik ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan pada penderitanya hingga dapat mengalami amputasi. Maka dari itu, pada video kali ini kami mengangkat judul inovasi yakni Diabetes, Diabetic Hydrogel Plaster, sediaan plaster luka antibakteri berbasis belimbing bulu untuk perawatan luka pada penderita ulkus diabetik. Penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit yang cukup serius dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Namun, bukan hanya mengalami kematian, penderita dari penyakit diabetes ini juga dapat mengalami penyakit kronis lainnya. Salah satu penyakit kronis komplikasi yang disebabkan oleh penyakit diabetes adalah ulkus diabetik. Ulkus diabetik sendiri adalah salah satu komplikasi serius dari diabetes mellitus berupa luka yang sulit sembuh. Luka yang sulit sembuh ini dapat berkembang menjadi infeksi yang parah sehingga merusak jaringan dan tulang di sekitar luka tersebut. Bakteri Staphylococcus aureus adalah jenis bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada ulkus diabetik ini sendiri. Tindakan yang umum dilakukan ketika infeksi bakteri terdeteksi pada luka, yaitu dengan penggunaan antibiotik. Namun, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik, yaitu membuat obat-obat ini menjadi kurang efektif dalam mengatasi infeksi. Resistensi bakteri menjadi masalah serius karena dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengobati infeksi. Oleh karena itu, pengembangan antibiotik alternatif diperlukan sebagai langkah untuk mengantisipasi resistensi bakteri, yaitu dengan pemanfaatan bahan alam berupa belimbing wuluh. Mengapa harus belimbing wuluh? Karena belimbing wuluh banyak ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Belimbing wuluh atau dikenal dengan nama ilmiah Averhoa belimbing merupakan tanaman obat yang terdapat di daerah tropis maupun subtropis, khususnya Asia, yang banyak dimanfaatkan dalam bidang medis. Hal ini dibuktikan dengan adanya kandungan zat senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya, seperti flavonoid, tanin, dan juga saponin. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Arifianti pada tahun 2014 membuktikan bahwa ekstrak dari belimbing wuluh memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus pada ulkus diabetik. Selain itu, kandungan dari senyawa antibakteri ini memiliki fungsi, yaitu menghambat fungsi membran sel, mengganggu permeabilitas membran sel, serta menghambat ikatan enzim pada bakteri. Kandungan-kandungan antibakteri yang terdapat di dalam belimbing wuluh memiliki fungsi-fungsi dan karakteristik yang berbeda saat bertemu dengan suatu bakteri. Kandungan-kandungan antibakteri tersebut langsung menyerang suatu bakteri secara spesifik, namun dengan mekanisme-mekanisme yang tentunya juga berbeda. Selain dapat mengobati ulkus diabetik, belimbing wuluh atau Averhoa blimbilin digunakan juga untuk mengobati demam, peradangan,
diabetes, hipertensi, rematik, flu, pegalinu, gigitan binatang beracun, gatal-gatal, dan juga kelainan kulit. Bagian dari tanaman ini pun dapat dimanfaatkan hampir seluruhnya, seperti daun, batang, bunga, serta buahnya. Dan hampir di seluruh bagian dari tumbuhan ini mengandung zat aktif antibakteri. Adapun mekanisme antibakteri terhadap Staphylococcus aureus yaitu sebagai berikut. Saponin dapat menghambat pertumbuhan bakteri melalui interaksi dengan membran sel bakteri yang menyebabkan gangguan pada integritas membran, sehingga dapat mengakibatkan kematian bakteri. Tegangan permukaan dapat diturunkan dengan adanya kemampuan saponin karena memiliki sifat ganda pada molekulnya, yaitu gugus hidrofobiknya memiliki sifat nonpolar dan gugus hidrofilik bersifat polar. Gugus hidrofobik pada dinding sel bakteri dapat larut dengan gugus hidrofobik saponin. Penurunan tegangan permukaan menyebabkan kerusakan dinding sel sehingga mengakibatkan kehilangan perlindungan membran pada sel. Tanin merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, serta dapat menyebabkan kematian pada bakteri dengan melakukan reaksi terhadap membran sel, melakukan aktivasi enzim, serta inaktivasi fungsi materi genetik. Tanin juga mampu menjadi antimikroba yang melibatkan reaksi terhadap protein. Tanin akan membentuk ikatan hidrogen dengan protein, serta pada gugus karboksil dari ikatan peptida pada protein akan bereaksi dengan gugus hidroksil dari tanin. Denaturasi protein terjadi akibat terbentuknya ikatan hidrogen dengan tanin. Pada belimbing wuluh juga terdapat senyawa flavonoid. Flavonoid mampu menghambat fungsi dari membran sel dengan cara mengganggu permeabilitas membran sel serta menghambat ikatan enzim pada bakteri. Menurut Rahmawati dan Chandra pada tahun 2015, flavonoid tipe luteolin dan apigenin merupakan jenis senyawa flavonoid yang terkandung dalam belimbing wuluh. Staphylococcus aureus yang terdapat dalam ulkus diabetik dapat dihambat oleh apigenin. Apigenin ini bekerja dengan cara menghambat enzim glukosil transferase pada bakteri, sehingga dapat mengurangi pelekatan dan pembentukan dari bakteri. Plester hidrogel merupakan solusi yang inovatif dalam perawatan ulkus diabetik karena memiliki dampak yang signifikan dalam tingkat penyembuhan luka. Dengan menyediakan lapisan pelindung yang efektif, hidrogel ini mampu mencegah terjadinya tekanan dan gesekan yang dapat memperburuk kondisi luka. Selain itu, kondisi yang lemah pada hidrogel ini mampu menjaga luka agar tetap bersih dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Penelitian yang telah dilakukan oleh Eko pada tahun 2014 menyatakan bahwa hidrogel memiliki keunggulan dalam proses pengangkatan jaringan nekrotik dan memfasilitasi pertumbuhan jaringan granulasi yang lebih cepat. Perawatan luka dengan menggunakan teknologi modern seperti hidrogel ini telah terbukti lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan kasa biasa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, belimbing wuluh ini mudah ditemukan di Indonesia, dapat bertindak sebagai zat antibakteri, zat antioksidan, dan antiinflamasi. Sedangkan hidrogel merupakan suatu jenis plester yang praktis, mudah digunakan, lembut di kulit, dan non-iritatif, sehingga perpaduan antara keduanya dapat berpotensi menghasilkan suatu produk yang dinamakan Diabetplast, Diabetic Hydrogel Plaster, yang merupakan terobosan terbaru sebagai alternatif penyembuhan pada ulkus diabetik tanpa takut mengalami resistensi antibiotik. Dengan demikian, untuk memperpanjang harapan hidup, Untuk memberikan kebahagiaan Dan bentuk peduli terhadap sesama, maka inovasi yang telah dipaparkan merupakan suatu terobosan terbaru dalam dunia kesehatan untuk membantu para penderita ulkus diabetik di seluruh dunia. you care, we care, salam bela negara.